Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antero Dinda Feli, NIM saya 120 170 023. Saya dari Prodi Teknik Mesin, TPB 27, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari pemrograman C++ saya yang saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS atau ujian akhir semester 2 ini. Langsung saja ke videonya dan simak videonya sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan program pertama, yaitu tentang fisika, di mana untuk mencari rumus momentum. Di sini saya memiliki tipe data B bernama B berindeks 15. Lalu di bawahnya ada integer dengan nama N dan G. Lalu di bawahnya lagi ada tipe data float bernama sum G, E, C, dan CE. Di bawahnya, program mengoutput data menghitung momentum pada mesin produksi maksimal 10 data. Di bawahnya, program meminta inputan bervariabel N, di mana variabel N ini dimasuk ke dalam pengulangan for, lalu for G sama dengan 0, G lebih kecil daripada N, dan G++. Di dalam pengulangan for ada code data G ditambah 1. Lalu program meminta inputan B dengan indeks G. Dengan rumus sum G sama dengan sum G ditambah B indeks G. Di mana program meminta outputan masukkan waktu kecepatan produksi dengan inputannya variabel C. Dengan rumus CE sama dengan C dikali sum G. Lalu di bawahnya lagi ada rumus E sama dengan B indeks G dikali CE. Di bawahnya saya memiliki perjalanan if jika B indeks G lebih besar daripada sum G, lalu sum G sama dengan sum G ditambah B indeks G. Lalu di bawahnya program mengoutputkan maka momentum yang dihasilkan dari sum G kilogram dengan waktu C S adalah sama dengan Cout CE P. Lalu langsung saja kita menjalankan program yang saya buat ini. Langsung ditampilkan data menghitung momentum pada mesin produksi maksimal 10 data. Contohnya saja banyaknya data, saya membuat ada 5 data dengan isi berat massa barang rentang 1-10. Misal data 1 5 kilo, data 2 3 kilo, data 3 kilo, data 4 kilo, data 5 kilo. Nah, lalu ditampilkan lagi masukkan waktu kecepatan produksi. Waktu kecepatan produksinya misal saya buat 10 atau 100 lah, 100 detik. Maka momentum yang dihasilkan dari 20 kg ini dengan waktu 100 detik ini adalah 2000 P. Jadi sesuai dengan rumusnya 100 dikali 20. Nah, maka dihasilkan momentumnya yaitu 2000 P. Baik, program pertama sudah selesai, kita lanjut ke program kedua. Baik, sekarang kita masuk ke program kedua saya, yaitu matematika, di mana rumus matematika yang saya buat yaitu menghitung rata-rata kapasitas mesin. Di sini saya memiliki tipe data float dengan nama B dengan indeks nilai 30. Di bawahnya ada integer dengan nama N dan C. Di bawahnya lagi ada tipe data float dengan nama sum B dan max B. Di bawahnya program mengeluarkan outputan data kapasitas mesin produksi dalam sebulan terakhir. Di bawahnya lagi program meminta inputan bernama variabel N. Lalu variabel N dimasukkan ke dalam perulangan for, di mana C sama dengan 0, C lebih kecil daripada N, lalu C++. Di dalam perulangan, mengeluarkan data C ditambah 1. Lalu meminta inputan bervariabel B dengan indeks C.
Lalu rumusnya adalah sum B sama dengan sum B ditambah B indeks C. Di bawahnya, program mengeluarkan outputan rata-rata kapasitas mesin. Lalu di bawahnya, ada deklarasi lagi max B sama dengan B indeks 0. Di dalam perulangan for, ada C sama dengan 0, C lebih kecil daripada N, dan C++. Dan di dalam perulangan ini ada percabangan, jika B indeks C lebih besar daripada max B, maka deklarasi max B adalah B indeks C. Lalu kita jalanin saja program tersebut. Jadi di sini diminta data kapasitas mesin produksi dalam sebulan terakhir, minimal 20 data. Contohnya saja ya, 20 data. Karena minimal 20, isi data kapasitas mesin rentang 1 sampai 10. Sini saya ngasal saja, yang penting tidak lebih dari 10 sebanyak 20 data. Jadi ini 1 sampai 10 saja saya buatnya. Jadi rata-rata kapasitas mesin dengan data sedemikian rupa yang saya isi tadi, yaitu memiliki rata-rata kapasitas mesin 3,7. Jadi ini sesuai dengan banyaknya data dan dengan isi daripada data yang kita isi. Lalu dimunculkan lagi dengan rata-rata seperti ini. Jadi di sini telah saya lakukan runningnya. Jadi contoh runningnya seperti ini. Jika banyaknya data ini bisa 20, 30, jadi bisa berapa saja dan dihasilkan rata-ratanya sedemikian rupa yang kita isi per datanya. Oke, baik, telah selesai di program saya yang kedua ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari Fishdash saya. Yang pertama, saya mendeklarasikan float B karena di logarithm tidak ada float, saya menggunakan real. Lalu di bawahnya ada integer n dan g, di bawahnya ada lagi ada float sum g, e, c dan ce. Di sini kita deklarasikan sum g sama dengan 0. Lalu output yang dihasilkan oleh logarithm adalah data menghitung momentum pada mesin produksi. Lalu program meminta inputan bervariabel n. Lalu variabel n dimasukkan ke dalam perulangan for, di mana g sama dengan 1 ke n. Outputnya adalah data dan g. Lalu masukkan inputan dengan variabel b. Lalu rumusnya adalah sum g sama dengan sum g ditambah b. Lalu program mengoutputkan masukan waktu kecepatan produksi dan input variabel c dengan rumus ce sama dengan c dikali sum g, lalu e sama dengan b dikali ce. Lalu di sini ada percabangan di mana b lebih besar daripada sum g, maka sum g sama dengan sum g dikali b. Lalu outputnya adalah maka momentum yang dihasilkan dari sum g dan c adalah ce. Setelah itu mari kita jalankan saja. Nah, di sini muncul data menghitung momentum pada mesin produksi maksimal 10 data. Sama seperti di program tadi, banyaknya data misal kita buat 5. Isi beratnya rentang 1 sampai 10. 5, 2, 3, 4, 2, 3. Setelah itu masukkan waktu kecepatan produksi. Kecepatannya ini terserah lagi ya teman-teman ya, bisa 60 misalnya 60 detik. Maka muncullah hasil. Maka momentum yang dihasilkan dari 16 kg dengan waktu 60 second adalah 960 pi. Jadi 5 ditambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 ini hasilnya 16.
lalu dikali dengan 60 second ini, maka hasilnya ada 960p. Sudah selesai, maka kita lanjut ke program yang kedua, yaitu tentang MATDAS. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart dari MATDAS. Yang pertama di sini saya akan mendeklarasikan float B, lalu ada integer N dan C, di bawahnya ada float sum B dan max B. Di sini saya assignmentkan sum B sama dengan 0. Lalu program output data kapasitas mesin produksi dalam sebulan terakhir, dan program meminta inputan N. Lalu N dimasukkan ke dalam perulangan, di mana di dalam perulangan output data dan C. Lalu menginputkan variabel B. Lalu di sini rumusnya adalah sum B sama dengan sum B ditambah B. Dan di bawahnya ada assignment, yaitu match B sama dengan B. Lalu di sini ada perulangan sekali lagi, di mana C sama dengan 1 sampai N atau KN, maka di dalamnya menjalankan sebuah percabangan di mana B lebih besar max B. Jika true, program akan mendeklarasikan max B sama dengan B. Lalu setelah itu kita akan menjalankan program ini. Nah, program yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Data kapasitas mesin produksi dalam sebulan terakhir, minimal 20 data. Oke, kalau di program tadi kita mengisi 20 data, mungkin di sini kita bisa sebanyak 30 data ya. Kita coba. Nah, jadi isi data kita, setiap satu datanya itu berapa gitu kan. Misalnya 5, terus data 2, 5. Nah, ini saya isi asalan lagi ya, karena ada banyak sekali data yang dibutuhkan. Ini rentangnya 1 sampai 10. Oke, sebanyak 30 data. Nah, jadi setelah data ini sudah terkumpul sampai 30 data, maka dihasilkan rata-rata kapasitas mesin, yaitu 4,93333 ini. Jadi ini tergantung dari seberapa banyak data kita dan ada berapa kapasitas mesin di setiap datanya. Oke, sudah selesai. Ini logaritma dari program MATDAS atau program kedua yang saya buat. Sudah selesai ya. Oke teman-teman, itu tadi video tentang penjelasan dari pemrograman yang saya buat. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan di like dan komen. Apabila video ini bermanfaat juga, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Apabila ada kesalahan dengan video yang saya buat ini, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.